Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Injil menurut Markus pasal 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah imanmu menyelamatkanmu. Imanmu menyelamatkanmu. Ayat Alkitab yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43 yang berbicara tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat tadi tepatnya bercerita tentang Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Digambarkan dalam cerita itu, dalam perjalanannya tentu orang banyak mengikuti Yesus karena mendengar berita tentang dia. Termasuk seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Digambarkan, diceritakan dia sudah berulang-ulang berobat kepada berbagai tabib, tapi keadaannya bukan semakin membaik, justru semakin memburuk. Lalu dia mendengar berita tentang Yesus, tentang bagaimana Yesus berkuasa. Dia juga punya kerinduan untuk berjumpa Yesus. Tentu ini bukan hal yang gampang di tengah banyaknya orang yang mengikuti Yesus. Kemudian dia berkesempatan mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, jubah Yesus. Yang menarik adalah dia mengatakan kepada dirinya sendiri, meyakini asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Markus 5 ayat 28. Dan benarlah, ketika ia telah menjamah jubah Yesus, seketika itu juga pendarahannya berhenti. Dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Yesus mengetahui situasi itu. Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya dan dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Pertanyaan kita, apakah Yesus tidak tahu? Tentu Yesus tahu. Tapi Yesus mau pengakuan dari orang yang menjamah jubahnya. Murid-murid menjawab, bagaimana kita bisa tahu melihat banyaknya orang seperti ini? Tapi pada akhirnya perempuan itu datang, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Memberitahukan tentang penderitaannya selama 12 tahun menderita pendarahan, memberitahukan juga bahwa dialah yang menjamah jubah Yesus dan dia telah mengalami kesembuhan. Ayat yang kita baca tadi merupakan pernyataan Yesus ketika perempuan itu mengaku tentang apa yang dilakukannya di hadapan Yesus. Apa yang bisa kita renungkan dari firman pada hari ini? Yang pertama, iman yang benar menyadarkan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Iman yang benar menyadarkan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun itu menyadari benar siapa dirinya di hadapan Tuhan.
Dia tahu benar dia berjumpa dengan Yesus, sosok yang berkuasa. Itulah yang ia imani. Dia tahu benar. Makanya kemudian baginya apapun dilakukannya, tentu dia memiliki fisik yang lemah. Tapi karena dia tahu dia akan berjumpa dengan sosok, dengan pribadi, dengan Yesus yang berkuasa, maka dia mengusahakannya. Dan pada akhirnya ia berhasil walaupun dia hanya dapat mendekati Yesus dari belakang. Iman yang benar menyadarkan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan keberimanan kita, kita harus kembali bertanya, sadarkah aku siapa diriku di hadapan Tuhan? Ketika kita menyadari sesungguhnya siapa diri kita, aku adalah manusia yang dicipta dari debu tanah lalu diberikan kesempatan menjadi segambar dengan Allah, yang dikasihi Allah, dicipta, dipelihara, dijagai, disertai, dilindungi, diberkati. Bahkan segala hal Tuhan berikan bagi kita yang dikasihinya seturut dengan kehendaknya. Itu yang menjadi dasar iman kita. Itulah iman yang benar. Tahu, sadar siapa diri kita. Sehingga ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita datang dengan takut akan Tuhan. Kita datang dengan kerendahan hati. Kita datang dengan kesadaran bahwa aku sedang memohon, aku sedang meminta, aku sedang berjumpa dengan Dia yang berkuasa atas hidupku, atas hidup sesamaku, atas hidup dunia dan seluruh isinya. Itu yang pertama. Yang kedua, iman yang benar menyadarkan kita bahwa Tuhan yang maha baik memberikan yang terbaik. Iman yang benar menyadarkan kita bahwa Tuhan yang maha baik memberikan yang terbaik. Perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun itu menyadari benar. Pertama tadi siapa dirinya di hadapan Tuhan. Lalu kemudian dia menyadari benar dia sedang berjumpa dengan Tuhan yang maha baik. Maka dia mengimani dia akan mendapatkan yang terbaik. Itu sebabnya tadi dikatakan di Markus pasal 5 ayat 28, sebab katanya, kata perempuan itu, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Karena dia tahu benar dia sedang berjumpa dengan sosok pribadi, dengan Yesus yang maha baik. Maka dia percaya ketika dia berjumpa, dalam perjumpaan itu akan ada sesuatu yang terbaik terjadi dalam hidupnya, dalam dirinya. Dan yang terbaik baginya saat itu, yang menjadi harapan, yang menjadi doa-doanya, yang menjadi kerinduannya adalah dia sembuh. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita mengimani perjumpaan itu akan memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita? Apakah ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman, ketika kita beribadah, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita mengimani Tuhan yang maha baik memberikan yang terbaik? Persoalannya bukan soal jawaban itu sesuai kehendakku atau tidak, tetapi pemahaman bahwa jawaban itu adalah yang terbaik karena berasal dari Tuhan yang maha baik. Itu yang terpenting. Menarik sekali renungan pada hari ini. Dalam hidup keberimanan kita sering menomorduakan pemahaman itu, tetapi justru menomorsatukan jawaban atas doaku, harapanku haruslah sesuai dengan kehendakku. Bukan lagi kehendaknya yang jadi, tetapi kehendakku. Saat ini perempuan yang menderita 12 tahun pendarahan menyadarkan kita. Setelah engkau tahu, setelah kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan, maka yakinlah Dia yang maha baik pasti memberikan yang terbaik seturut menurut kehendaknya, bukan kehendak kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini juga menjadi kekuatan dan
pasti menjadi kekuatan bagi kita ketika kita menghidupinya. Ketika kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, dalam segala kelemahan, dalam segala pergumulan, harapan. Saat ini mungkin ada banyak hal yang menjadi harapan, rencana, pergumulan, beban berat kita. Bentuknya beragam, saya tidak bisa katakan, tapi pasti masing-masing kita memiliki itu. Memang bentuknya bukan pendarahan 12 tahun, tetapi ada bentuk-bentuk pergumulan lain yang kita merasa sangat tertekan selama ini karena itu. Karena beban itu. Karena pergumulan itu. Hari ini kita diingatkan. Ketika kita telah menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, benar-benar sadar, dan itu kita pahami dengan benar, iman yang benar, maka kita tidak akan pernah ragu. Dia yang maha baik, yang kita imani dengan benar itu, pasti memberikan yang terbaik. Jika hari ini ada yang merindukan sesuatu dalam hidupnya, jika ada yang mengharapkan sesuatu dalam kehidupan kita, apapun itu, baik dalam kehidupan keluarga, hubungan keharmonisan rumah tangga, suami istri, hubungan orang tua anak, pekerjaan, usaha, sakit penyakit yang menjadi beban kita, kerinduan akan teman hidup, kerinduan akan pekerjaan, kerinduan akan penambahan keturunan, kerinduan akan masa depan anak yang terbaik, dan lain-lain sebagainya. Kerinduan akan terlepas dari beban berat yang sedang kita hadapi saat ini. Ingatlah, imanilah, Yesus yang maha baik pasti memberikan yang terbaik. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti percaya. Karena apa? Imanmu menyelamatkanmu. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu. Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan setiap kami bahwa iman kamilah yang menyelamatkan kami. Karena itu mampukan setiap kami untuk memiliki pemahaman iman yang benar akan membuat kami menyadari siapa diri kami di hadapan Tuhan. Dan iman yang benar akan membuat kami meyakini bahwa Tuhan yang maha baik memberikan yang terbaik bagi kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dalam seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Berkatilah seluruh keluarga kami dimanapun berada. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Berkati segala apa yang kami harapkan dan rencanakan, kiranya kami bawa semuanya itu dengan iman, di dalam iman kepada Tuhan. Berkati juga sesama kami yang memiliki beragam pergumulan, harapan dan kerinduan, apapun itu. Tuhan berbelas kasihlah. Firman pada hari ini menguatkan kami bahwa ketika kami menyadari siapa diri kami di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan dengan takut akan Engkau dan rendah hati, maka Tuhan yang maha baik pasti memberikan yang terbaik.
Terima kasih Bapa, mampukan kami menghadapi beragam pergumulan kami dengan mengandalkan Tuhan, karena kami yakin Tuhan setia menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah Engkau di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.